Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan kapitalisme pendidikan karya Bung Kris Prawacana. Jadi pendidikan sebagai praktek pembebasan. Pendidikan di masyarakat itu, pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat bersosialisasi dan beradaptasi dalam budaya masyarakat itu tentunya. Dengan kata lain, pendidikan adalah salah satu strategi masyarakat dan negara strategi mempertahankan eksistensi masyarakat tersebut. Dipandang dari sisi epistemologi, manusia merupakan makhluk berakal yang dapat menggunakan pikirannya dengan bebas untuk mencari kebenaran dalam pengetahuannya atau truth. Dan dari sisi etis, manusia adalah makhluk yang memiliki hati nurani yang memungkinkannya mencapai kebenaran dalam sikap, keputusan, dan tindakan-tindakannya atau rightness. Terus rekonstruksi pendidikan nasional. Menurut Ainun Naim, adanya masyarakat belajar menandakan sebuah kedinamisan. Jadi saat melakukan pendidikan itu atau saat belajar itu, masyarakat itu tidak sedang diam, tapi dia berdinamis. Kedinamisan, kalau kata si Naim ini, masyarakat belajar senantiasa melakukan usaha-usaha kreatif. Nah, gara-gara belajar ini adalah sebuah hal-hal atau usaha-usaha kreatif untuk menambah pengetahuannya, memproduksi dalam konteks kehidupan sehari-hari, melakukan transformasi, dan pada akhirnya terus-menerus meningkatkan kemajuan masyarakat. Jadi dari kedinamisan masyarakat ini akibat belajar memunculkan kemajuan terhadap masyarakatnya tersebut. Terus logika kapitalis pragmatis nampaknya sulit kompromi untuk mendesain pendidikan berkualitas dengan biaya yang murah. Dalam paradigma ini, sekolah berkualitas dengan biaya murah merupakan suatu yang absurd dan atau bahkan gila. Tapi sungguhnya sekolah murah dan berkualitas sangat mungkin untuk diwujudkan, hanya memang dibutuhkan beragam persyaratan untuk mewujudkannya. Jadi dalam pendidikan itu di zaman sekarang dibutuhkan biaya. Nah, diakibatkan kapitalisme yang berada sehingga 80% itu tertindas dan 30% itu 20% itu hanya yang merasakan nikmatnya kapitalisme. Sehingga biaya pendidikan ini dirasa cukup mahal. Biaya pendidikan yang berkualitas ini cukup mahal. Biaya pendidikan ini cukup mahal bagi 80% mayoritas masyarakat akibat kapitalisme. Sehingga untuk memunculkan biaya murah dan pendidikan berkualitas itu sangat susah diadakan. Makanya bisa, tapi sangat susah lah untuk menghadirkan biaya pendidikan berkualitas dengan biaya yang murah. Lanjut ya. Terus lanjut ke
pembajakan sistematik pendidikan nasional oleh pasar, negara, dan rektorat. Jadi salah satu isu living isu global dan nasional adalah soal pendidikan. Setiap tahun selalu muncul isu pendidikan, kontroversi pun merebak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan nasional, kecenderungan internasional juga demikian. Pergeseran formal sosial. Salah satu perkembangan terpenting yang kemudian menjadi medan makna perjuangan mahasiswa adalah proses integrasi pendidikan secara total dan dalam sistem kapitalisme. Artinya politik yang strategis. Kajian kebudayaan menyebutkan sebagai bagian manifestasi modifikasi kapitalisme. Jadi di perguruan tinggi khususnya terdapat pergeseran untuk mementingkan penemuan apakah jadi penemuan itu yang seharusnya penemuan itu ujungnya dicarinya itu benar atau tidak, bergeser ke laku atau tidak laku. Nah, di universitas sudah penelitian atau penemuan yang seharusnya hasil akhirnya itu benar atau tidak, sekarang sudah bergeser dari laku menjadi tidak laku. Nah, proses ini yang menghantarkan pendidikan produksi nalar instrumental, kata Habermas, maupun rasionalitas teknologi menurut Marcuse. Terus kita melacak konteks global. Yang pertama transformasi aktivitas industri sektor sekunder atau sektor sekunder lah. Sektor sekunder menuju sektor tersier membutuhkan bukan hanya kualifikasi tenaga kerja yang terampil, tapi menguasai sistem teknologi baru. Jadi sekarang tuh kita bisa mempunyai bakat atau apapun itu, bakat alami itu tidak cukup, namun juga diperlukannya juga bakat teknologi karena kemajuan teknologi zaman sekarang. Yang kedua, proses neoliberalisasi telah meningkatkan mobilitas pasar tenaga kerja yang berkualitas. Gejala ini meningkatkan kompetisi tenaga kerja luar biasa. Jadi proses neoliberalisme telah meningkatkan mobilitas pasar tenaga kerja yang berkualitas. Jadi persaingan tenaga kerja sekarang itu sangat kacau, sangat ketat sekali. Terus yang ketiga, bersatunya kekuatan ekonomi dan politik. Eropa meningkatkan arus kerja sama dengan berbagai bidang. Pendidikan akan menjadi jantung riset untuk inovasi ekonomi, sosial, politik. Jadi pendidikan sebagai bidang riset. Di video kan Pak? Tidak upload ya nya kayak gini YouTube. Sebagai bidang riset. Beresnya di mana tadi mana? Tinggal nguploadnya. Jadi riset-riset yang ada dari bidang ekonomi, sosial, dan politik presentasi itu berawali dari pendidikan itu sendiri. Berawal dari pendidikan. Terus yang keempat adalah proses neoliberalisme berdampak pada menurunnya peran nation state yang pada gilirannya mengurangi
investasi sektor-sektor strategis jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sistem pensiun. Nah, neoliberalis juga menurunkan sektor-sektor penting. Nah, inilah dampak di video kan ya kita mah ya no video kan mah ya dampak kapitalisme pendidikan, sehingga menurunkan baru aku memahami strategi jangka panjang seperti pendidikan, terus perumahan, sistem pensiun, dan lain-lain, kesehatan, terus melacak konteks nasional. Seberapa menit tadi berdaham? Sirehan setengah jam. Ada dua. Yang pertama jadi pas kalau nasional itu perubahannya itu terdapat pada konteks politik kebijakan ekonomi pendidikan nomor 61 tahun 99 adalah pemerintahan Habibie. Artinya periode tersebut merupakan periode transisional antara Habibie antara Soeharto ke Habibie. Iya itu. Terus secara garis besar persoalan ekonomi Indonesia terkait dengan dua hal besar. Yang pertama, neoliberalisasi di Indonesia. Terus yang berkaitan dengan hal di atas, proses neoliberalisasi di Indonesia sebenarnya sudah didorong sejak lama, bahkan sejak tumbangnya Orla. Hanya saja ekstensifikasi dan intensifikasi neoliberalisasi di Indonesia memuncak pada krisis 97. Yang kedua mana sih? Yang kedua tuh aspek internal. Aspek internal yang berkaitan dengan hal yang tadi berarti yang kedua tuh aspek internal. Yang apa? Yang Orla tuh aspek internal. Jadi terus membongkar nalar otonomi pendidikan ada 4. Yang pertama nalar kolonial atau imperial atau pasar, yang kedua nalar negara, yang ketiga nalar rektorat, yang keempat nalar masyarakat. Terus ada lagi hakikat belajar. Hakikat belajar adalah membiarkan anak itu belajar. Jadi menurut si testimoni Heidegger, ia melihat proses belajar sebagai masalah yang sangat mendesak yang bersifat partisipatoris yang memerlukan keterlibatan penuh pelajar, yang tentunya belajar juga tidak dalam pengertian terjadi. Jadi menurut Heidegger ini pendidikan itu harus tidak kata si Koco itu kan jadi pendidikan itu bukan subjek ke objek tapi subjek ke subjek gitu. Jadi si guru itu mengajarkan sikap kritis, bukan mengajarkan gitulah. Terus pendidikan transformatif menjelaskan adanya relasi sosial timpang. Jadi ini tadinya berarti itunya kebalikannya Heidegger, pendidikan transformatif yang mendominasi. Jadi yang pendidikan yang timpang menindas, mendominasi, dan mengeksploitasi relasi-relasi tersebut harus diubah agar menjadi setara, saling menghargai, dan memiliki kepekaan dalam pelaksanaannya. Model pendidikan semacam ini tidak menjadikan anak didik menjadi bejana kosong yang harus terisi bagi konsep of education seperti dikritik oleh Holvier, melainkan mengajak anak didik secara kritis mempertanyakan realitas yang di sekeliling mereka. Itu kok bisa kieu sih anjing begatain. Bisa tadi apa?
pokoknya intinya kapitalis pendidikan ini jadi kapitalisme yang sekarang itu ya, zaman sekarang tuh neoliberalisme akibat globalisme. Jadi yang 80% dan 20% ini yang 80% ini adalah dampak dari kapitalisme yang tidak bisa merasakan hasil dari kapitalisme, dan 20% ini adalah yang merasakan kapitalisme. Sedangkan pendidikan yang berkualitas itu harus dengan biaya yang mahal. Sedangkan untuk biaya yang mahal yang 80 masyarakat 80 mayoritas 80 ini susah untuk mendapatkannya. Sehingga hanya 20% ini yang bisa mendapatkan pendidikan berkualitas. Adapun pendidikan murah yang berkualitas itu sangat susah, walaupun bisa sangat susah sekali diterapkan. Hanya sangat susah. Oke, gitu aja. Makasih. Kalau mau Enggak dong. nutup Guys, gitu. Makasih. sing bener. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum wa tibaikum ya. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah